Veda menang lagi, tapi ada yang beda. Bukan cuma menang, Veda Ega Pratama bikin lawan-lawan seperti hilang arah. Tapi yang bikin heboh bukan podiumnya. Veda baru saja menggebrak seri balapan terakhir Junior GP dengan kemenangan dominan. Tapi kali ini, sorotan gak cuma datang dari hasil balapnya, melainkan dari rumor yang mulai mengemuka. Ya, desas-desus naik kelas ke Moto3 musim 2026 makin kencang. Veda tampil seperti pembalap senior, padahal ini masih musim pengembangan. Lebih gila lagi, kecepatan Veda di lintasan bukan hanya mengungguli rekan-rekan seangkatannya, tapi juga mendekati waktu pembalap Moto3. Paddock mulai berbisik-bisik, anak muda ini waktunya naik. Dan di tribun VIP, ada wajah-wajah asing yang kelihatan tertarik banget. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang penonton. Diduga kuat, beberapa dari mereka adalah pencari bakat tim Moto3. Tapi yang paling bikin syok adalah komentar salah satu bos tim dari Eropa yang langsung menyebut nama Veda. Dominasi yang gak wajar untuk usianya. Veda bukan cuma menang, dia membantai. Start dari posisi depan, Veda langsung melesat dan menjauh dari rombongan. Gaya balapnya dingin, kalkulatif, tapi brutal saat masuk tikungan. Catatan lap time-nya bukan main, stabil di angka yang bikin pelatih Eropa garuk-garuk kepala. Bahkan mekanik lawan sampai bilang, dia ini junior atau alien. Kita bicara soal pembalap 16 tahun yang bukan cuma menang, tapi menang dengan cara mengintimidasi. Saat ditanya tentang strateginya, Veda cuma senyum dan bilang, "Saya nikmati motor ini." Lah, segitu santainya? Dominasi ini bikin banyak orang mulai curiga. Apakah ini sinyal Veda sudah siap naik kelas? Di media sosial, tagar hashtag Veda Moto3 langsung trending. Sementara pengamat balap mulai menyusun kemungkinan. Apakah Veda bakal lompat ke Moto3 langsung tahun depan? Rumor naik Moto3 mulai dipanasin. Nama Veda sudah masuk daftar radar tim Moto3? Sumber internal menyebutkan, nama Veda sudah nongol dalam draft tim scouting beberapa bulan terakhir. Salah satu sumber dari Paddock menyebut Honda Tim Asia sudah lama memperhatikan performa anak muda asal Gunung Kidul ini. Bahkan, kabarnya mereka sudah melakukan pendekatan awal sejak pertengahan musim 2025. Lebih panas lagi, bukan cuma Honda yang tertarik, beberapa tim independen seperti BOE Motorsports dan Snipers juga mulai mengintip peluang, apalagi setelah melihat bagaimana Veda tampil konsisten di semua cuaca. Netizen makin yakin ketika Veda terlihat ngobrol intens dengan kru Honda setelah race. Apakah ini pembicaraan teknis biasa atau awal negosiasi? Tapi yang bikin geger ternyata bukan cuma Honda yang pasang mata, ada tim KTM juga yang kepincut. Veda lebih cepat dari rider Moto3? Data telemetri bocor, Veda lebih kencang dari pembalap tetap Moto3? Ini bukan bualan. Rumor dari Paddock menyebut data Veda saat tes privat beberapa waktu lalu bikin syok satu garasi. Di sirkuit tertentu, dia mencatat waktu yang menempel ketat pembalap Moto3 aktif. Bahkan, dalam beberapa sektor, Veda lebih konsisten. Ini membuat banyak pengamat mulai memperdebatkan apakah Veda terlalu besar untuk Junior GP? Instruktur teknis dari Eropa menyebut, adaptasi Veda seperti rider profesional. Nah loh, padahal Veda baru sekali pakai sasis dan suspensi level atas. Dan ini yang bikin panas, data tersebut ternyata sudah sampai ke meja Dorna Sports. Ada sosok misterius di Paddock. Siapa pria asing yang terus mengawasi Veda dari jauh? Beberapa kru di Paddock mulai resah. Sosok misterius berbaju kasual tapi pakai ID Dorna terlihat hadir di 2 race terakhir. Uniknya, dia terus mengikuti sesi Veda, bahkan merekam detail saat di pit lane. Desas-desus mulai menyebar. Ini pemandu bakat dari Eropa yang sedang mencari talenta Asia untuk musim depan. Yang bikin makin seram, pria ini sempat bertemu langsung dengan manajer Veda di luar jam balapan. Ngobrol sebentar, tapi wajahnya serius banget. Kalau benar ini talent scout Dorna, bisa jadi Veda bukan cuma ke Moto3, tapi disiapkan lebih dari itu. Antara Moto3 atau fokus Junior GP, naik kelas cepat bisa jadi berkah atau bencana. Naik Moto3 memang terdengar keren, tapi risiko besar juga mengintai. Manajemen Veda sedang menghadapi dilema.
Membiarkan Veda matang dulu di Junior GP atau langsung dilempar ke kerasnya Moto3. Beberapa mentor menyarankan sabar dulu, bukan karena dia belum siap, tapi karena waktunya harus tepat. Veda sendiri dalam wawancara terakhir menyebut, "Saya hanya ingin fokus, tapi kalau ada peluang, saya ambil." Wah, ini bisa jadi sinyal ya. Tapi ternyata tekanan datang bukan dari luar, melainkan dari sponsor besar yang mulai mendorong Veda naik ke Honda Tim Asia siap tampung. Bos Honda akhirnya buka soal kursi Moto3 2026 dan kode kerasnya mengarah ke Veda. Dalam wawancara eksklusif, salah satu petinggi Honda Tim Asia akhirnya bicara soal rencana musim depan. Dan kalimat yang paling menarik perhatian adalah ini. "Kami selalu mencari pembalap Asia Tenggara dengan performa luar biasa dan etos kerja tinggi. Tahun depan akan spesial." Hello, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama yang dimaksud? Bahkan dalam briefing internal, kabarnya tim Honda mulai menyiapkan dua skenario, mempertahankan line-up lama atau merekrut darah baru. Dan menariknya, nama Veda disebut-sebut berada di daftar teratas. Apalagi dia sudah sempat berlatih menggunakan motor Honda NSF 250R dengan setup Moto3. Sinyal makin kuat ketika akun media sosial Honda Asia tiba-tiba memfollow akun Veda. Bagi fans MotoGP, ini seperti sinyal asap di langit Mandalika. Tapi yang bikin panas, rumor duet Veda dengan satu rider kontroversial mulai bocor ke publik. Saingan berat Veda, Brian Uriarte, dan Hakim Danis. Kalau Veda naik, siapa yang harus minggir? Masuknya Veda ke Moto3 tentu nggak semudah lempar kunci garasi. Kursi terbatas dan tim-tim top sudah punya rencana sendiri. Di sisi Honda masih ada nama Taiyo Furusato, David Aumansa, bahkan Brian Uriarte yang digadang-gadang naik dari Red Bull Rookies Cup. Tapi here's the twist, Uriarte justru sedang mengalami penurunan performa. Dalam 2 race terakhir, dia gagal bersinar. Sementara Hakim Danis, meskipun punya pengalaman, belum benar-benar menonjol secara konsisten. Kalau dilihat dari grafik performa, Veda justru naik terus kayak grafik saham pas krisis. Bahkan para analis pedok mulai berani menyebut, kalau pakai hitung-hitungan objektif, Veda layak dikontrak full season. Tapi masih ada satu hal yang bisa jadi penentu, sejarah baru yang bisa ditorehkan oleh Veda. Veda bisa jadi rider termuda Asia di Moto3? Belum 17 tahun, tapi sudah disiapkan jadi harapan bangsa. Kalau benar naik ke Moto3 musim 2026, Veda Ega Pratama akan memecahkan rekor sebagai pembalap Indonesia termuda yang tampil full season di level dunia. Bahkan dia bisa masuk jajaran rider Asia termuda yang pernah mentas di Moto3, sejajar dengan nama-nama seperti Ai Ogura dan Kaito Toma. Ini bukan cuma soal umur, tapi soal momentum sejarah. Belum ada rider Indonesia yang diberi kepercayaan penuh semusim di Moto3. Selama ini hanya wildcard, dan kehadiran Veda bisa mengubah segalanya, baik untuk reputasi Indonesia di motorsport internasional maupun magnet sponsor lokal yang ingin masuk ke kancah dunia. Bahkan sejumlah brand nasional sudah bersiap ikut dalam perjalanan ini. Ya, kalau Veda naik, ekonomi kreatif ikut naik. Tapi ada satu hal lagi yang bikin fans makin penasaran. Motor mana yang bakal dikendarai Veda? Livery Indonesia, motor Honda, atau Gresini? Bocoran dari garasi bocor dan livery merah putih mulai jadi bahan diskusi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa jika Veda resmi naik ke Moto3, dia akan membawa warna Indonesia sebagai bagian dari branding tim. Entah itu lewat warna khas merah putih, helm khusus, atau bahkan livery motor yang mewakili Indonesia di kancah global. Dan ini jadi viral. Tim yang kemungkinan besar akan menampungnya adalah Honda Tim Asia, tapi beberapa mata juga menoleh ke Gresini karena hubungan baik antara manajer Veda dengan manajer Gresini Racing. Di sisi teknis, Veda sudah terbiasa dengan motor Honda, jadi transisinya bisa jauh lebih cepat dibanding pembalap lain.
Kalau benar Gresini atau Honda yang mengontrak, Indonesia bisa punya pembalap tetap di grid Moto3 untuk pertama kalinya. Dan dari sini, jalan menuju Moto2 bahkan MotoGP terbuka lebar. Pertanyaannya, berani atau tidak Veda mengambil langkah besar ini?